Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor santet untuk warga satu desa di Kalimantan. Kisah Robert. Entah sudah berapa lama Robert terbaring di tanah. Yang pasti ketika ia membuka matanya, hari sudah mulai gelap. Cahaya jingga senja perlahan memudar di balik pucuk pepohonan. Suara dengungan yang sebelumnya sangat mengganggu itu pun sudah tak terdengar lagi. Robert bangkit perlahan. Kepalanya masih terasa berat dan tubuhnya lemas seolah baru saja melewati mimpi buruk yang sangat nyata. Ia memperhatikan sekitarnya. Pohon mati di depannya kini hanya tinggal batang biasa tanpa retakan, tanpa simbol, tanpa jejak apapun. Tak ada yang aneh. Semua yang ia lihat sebelumnya seolah tak pernah ada. Ia menatap kapak yang tergeletak di tanah, lalu kembali pada batang pohon yang nyaris selesai ia tebang. Kulit kayunya utuh, tak ada tanda mengelupas, tak ada cahaya, tak ada kabut, hening. Robert menelan ludah. Apa aku pingsan? Tidak, meski begitu, yang kulihat sebelumnya bukan hanya sekedar halusinasi, gumamnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia alami tadi benar-benar nyata. Namun, saat ia membungkuk untuk mengambil kapak, dia melihat sebuah goresan kecil di batang pohon nyaris tersembunyi. Goresan itu membentuk pola dengan simbol yang sama, tapi kali ini tak bersinar, tak bergerak, dan di bawah simbol itu terukir sebuah nama, Antang Songa. Robert terdiam, nafasnya memburu. Itu bukan sekedar kebetulan, nama itu adalah nama dukun yang dulu hampir membunuhnya, Antang Songa. Robert tidak akan pernah melupakan nama itu, tidak akan pernah. Tangannya bergetar saat menyentuh goresan itu, dan saat jari-jarinya menyentuh kulit kayu, terdengar lagi bisikan sangat pelan tapi jelas. Aku kembali. Secara refleks, Robert menoleh, namun ia tak mendapati siapapun di sekitarnya. Angin kembali berembus. Dengan perasaan yang masih tak karuan, Robert langsung mengambil kapaknya dan membereskan peralatan, lalu pergi dari hutan itu. Selama di perjalanan pulang, Robert terus memikirkan apa yang menimpanya. Tidak mungkin Antang Songa masih hidup. Dia yakin dukun tua itu sudah mati. Tapi kalau iya, apa arti dari semua yang ia alami di hutan tadi? Pertanyaan itu terus bermunculan di benaknya, namun tak ada satupun terjawab. Bangsat, umpat Robert tanpa sadar. Langit telah gelap sepenuhnya. Saat ia sampai di desa, lampu-lampu rumah penduduk mulai menyala, memberikan cahaya temaram yang terasa lebih dingin dari biasanya. Robert berjalan pulang dengan langkah gontai, namun pikirannya masih ramai dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Antang Songa. Apakah benar dukun tua yang hampir membunuhnya itu masih hidup? Sesampainya di rumah, Ron ternyata masih belum pulang, dan rumah masih dalam keadaan yang sama sejak Robert tinggalkan tadi. Robert menghidupkan lampu, lalu kemudian ia mengambil handuk untuk mandi. Tidak mungkin dia masih hidup, gumam Robert mencoba membantah pikirannya sendiri. Robert mengguyurkan air ke tubuhnya. Air itu terasa sangat dingin. Entah itu nyata atau hanya perasaannya saja. Yang pasti Robert merasa seperti ada yang mengawasi. Namun aneh, ia sama sekali tidak melihat keberadaan siapapun di dekatnya. Suara derit pintu diiringi dengan suara langkah memasuki rumah terdengar hingga ke dapur. "Bet, Robert, ini Bet, aku bawakan pentol untukmu."
Uang yang kau berikan itu lebih 2 juta. Jadi sebagian kau belikan makanan dan sebagian lagi kusimpan, ujar Rowan. Robert menatap Rowan dengan tajam, membuat pemuda itu kebingungan. Rowan, kau harus pergi dari sini, ujar Robert. Pergi? Kenapa harus pergi? Bukannya kau bilang ini juga rumahku? Rowan, keadaannya sudah tidak lagi sama. Kau harus pergi dari sini. Kau tidak boleh terlibat apapun lagi denganku. Alis Rowan berkerut, raut wajahnya menggambarkan rasa keheranan dan tak mengerti dengan apa yang Robert sampaikan. Sebelumnya aku memang mau pergi, tapi setelah aku pikir-pikir, perkataanmu ada benarnya. Aku tidak boleh menjadi lelaki pengecut. Aku harus menyelesaikan masalahku. Dan tentunya ada kau yang selalu menemani dan membelaku. Benar kan? Ucap Rowan dengan bibir tersenyum. Rowan, kalimat Robert tergantung. Dia ragu untuk menceritakan semuanya pada adik angkatnya itu. Kalau sampai Rowan tahu, pasti pemuda itu akan nekat untuk tetap berada di sisinya. Tapi jika tidak diberitahu, maka besar kemungkinan Rowan juga akan dalam bahaya. Ini bagaikan buah si malakama. Apa, Bet? Robert menggeleng dengan ragu. Tidak, bukan apa-apa, ujar Robert lalu melangkah menuju kamarnya. Rowan masih berdiri kebingungan sambil memegang bungkusan pentol di tangannya. Kenapa dia? Seperti orang yang gagal menagih hutang saja, gumam Rowan. Setelah kejadian di hutan tadi, Robert jadi banyak melamun dan menyendiri di kamarnya, membuat Rowan penasaran dengan hal apa yang mengakibatkan Robert jadi seperti itu. Sebenarnya ada apa sih, Bet? Tanya Rowan menatap Robert saat itu. Mereka sedang makan malam bersama dengan lauk ayam goreng lalapan yang tadi Rowan beli sebelum pulang. Sebenarnya Robert tidak mau keluar dari kamar, namun setelah dipaksa oleh Rowan, mau tak mau Robert ikut makan. Pentol yang kubeli tidak kau makan, nasi pun tidak kau makan. Memangnya ada masalah apa? Kau memikirkan menyangka? Lanjut Rowan. Robert menghela nafas panjang. Aku ingin kau pergi dari rumahku, ujar Robert. Matanya menatap butiran nasi putih yang ada di piringnya. Bangsat, kalau ada masalah itu cerita, bukannya malah mengusir orang seenaknya. Kau pikir sopan kau begitu? Kemarin-kemarin kau yang menasihatiku, membuat aku yakin untuk tetap bertahan dan menyelesaikan masalahku. Tapi lihat, sekarang kau sama seperti kau kemarin, ujar Rowan kesal. Rowan, kau tidak tahu apa yang sedang aku hadapi, kata Robert pelan, nyaris seperti gumaman. Rowan mendengus. Ya karena kau tak pernah cerita. Kau pikir aku bodoh. Aku tahu ada yang salah. Matamu kosong, tubuhmu seperti orang yang kehilangan arah. Kau bukan Robert yang aku kenal. Robert akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi bukan karena marah, melainkan karena terlalu keras memikirkan hal-hal buruk yang kemungkinan akan dihadapi. Semalam aku bertemu dengan sesuatu atau seseorang di dalam hutan. Sesuatu yang seharusnya sudah mati. Dan aku yakin itu adalah Antang Songa. Rowan terdiam, mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Nama itu seperti petir di siang bolong. Antang Songa, bisik Rowan akhirnya. Itu bukankah dia yang hampir? Dengan terbata-bata, Rowan melanjutkan kalimatnya. Ya, potong Robert cepat. Hening yang terdengar hanya suara helaan nafas berat dari keduanya. Rowan, pergilah besok. Pergilah ke tempat yang jauh dari sini, ucap Robert. Di tengah keringan itu, Rowan menggeleng. Ini bukannya saatnya untuk memikirkan aku, Bet. Kau pun tahu, aku tidak mungkin akan meninggalkanmu. Kau itu saudaraku. Meskipun tidak saudara, tapi kau tetap kakakku. Dan seorang adik tidak akan pernah membiarkan kakaknya dalam bahaya. Robert sudah menduga Rowan pasti akan berkata demikian. Bet, tapi apa kau yakin itu benar dia, Antang Songa? Mustahil orang yang sudah mati bisa hidup lagi, Bet, kata Rowan. Aku yakin itu dia. Dan kalaupun itu bukan dia, pastilah ilmu mereka sama. Hanya Antang Songa yang bisa melakukan itu. Kalau aku lebih yakin kalau itu adalah salah satu keluarganya yang mungkin dendam karena aku membunuh si Antang Songa. Kau tentu ingat kejadian perkumpulan dukun yang kita hadapi itu kan? Bisa saja yang sekarang terjadi sama seperti itu. Robert terdiam, ia menimbang-nimbang perkataan Rowan yang bisa jadi ada benarnya. Tapi sebenarnya apa yang kau takutkan? Sekarang ini kau bukan lagi Robert yang dulu. Ilmumu sekarang sudah setara dengan Liao Lecebuto, lanjut Rowan. Yang aku takutkan bukan kematianku. Satu-satunya yang aku takutkan saat ini adalah kehilangan orang-orang di sekitarku.
orang-orang yang menerimaku sebagai keluarga. Rowan terdiam. Perkataan Robert ada benarnya. Bayangan Meranti dan keluarganya langsung menyerbu ingatan pemuda itu. Itu adalah undangan. Siapapun dia, yang pasti dia telah mengundangku. Dan karena itu sekarang, pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ada jawaban. Aku takut membayangkan siapa orang pertama yang akan dia bunuh untuk memancing amarahku. Rowan mendekat, ia melingkarkan tangannya di bahu Robert. Sudah, jangan terlalu memikirkan hal buruk yang belum pasti terjadi. Pikiran-pikiran itu hanya akan membuat sakit kepalamu, Bet. Robert menghela nafas panjang. Aku benar-benar takut. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika aku sampai kehilangan keluargaku sekali lagi. Membayangkan aku kehilangan kalian saja, rasanya sudah sakit sekali, Wan. Tidak, Bet. Kau tidak akan kehilangan siapapun. Kami semua itu akan ada di sisimu hingga akhir, ucap Rowan. Justru, karena kau berada di dekatku, aku semakin takut terjadi sesuatu yang buruk padamu. Lalu, kamu pikir kalau aku pergi, dia tidak akan mencelakaiku? Pikiranmu salah, Bet. Isi otak orang jahat itu tidak bisa diterka. Kau tahu itu kan? Robert menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya melalui mulut. Robert menatap Rowan, lalu ia tersenyum. Kalau memang kau bersikeras, baiklah. Tetaplah berada di dekatku, agar aku bisa melindungimu, kata Robert. Rowan balas tersenyum, kepalanya mengangguk. Entah pukul berapa saat itu, namun yang jelas Robert masih terjaga. Matanya seolah tak bisa dipejamkan. Di saat sedang bersih tegang dengan pikirannya sendiri, Robert mendengar ada suara seseorang yang cukup dikenalinya. Suara itu berkali-kali memanggil namanya dari luar rumah. Robert kemudian beranjak dari kasurnya, lalu membuka pintu kamar dan kemudian berjalan menuju pintu rumah. Ketika pintu terbuka, terlihat Sidang datang dengan wajah ketakutan. Kenapa? Tanya Robert. Orang-orang sakit, Bet, jawab Sidang. Orang-orang? Orang-orang siapa? Warga, Bet. Warga banyak yang sakit. Sakitnya seperti serentak begitu, Bet. Mereka kejang-kejang lalu muntah darah, ujar Sidang. Dek, jantung Robert berdetak kencang. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan apa yang ia alami di hutan tadi? Ada apa, Bet? Tanya Rowan dengan mata yang masih setengah tertutup. Ayo siap-siap. Orang-orang mendadak sakit. Aku takut kalau ini ada kaitannya dengan hal yang kualami di hutan, ujar Robert. Mata Rowan langsung terbuka lebar. Setelah ia mendengar perkataan Robert, ia kembali masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan diri. Selesai bersiap-siap, mereka pun berangkat mengikuti Sidang yang berjalan lebih dulu. Satu persatu rumah orang-orang yang sakit itu mereka datangi. Robert dan Rowan saling berbagi tugas. Untungnya penyakit kiriman yang menyerang beberapa warga desa itu berhasil dikembalikan oleh Robert dan juga Rowan kepada pengirimnya, sehingga orang-orang yang sakit itu bisa sembuh dan kembali sehat dalam 2 sampai 3 harian. Robert menghela nafas lega karena ia dan Rowan berhasil dalam mengatasi para warga yang terkena serangan gaib tak bertujuan itu. Ini gila, orang itu seperti sama jahatnya dengan komplotan dukun-dukun itu, bahkan mungkin lebih jahat, ujar Rowan tak habis pikir. Robert tidak mengatakan apa-apa, matanya tertuju pada cahaya merah yang melayang-layang di atas desa. Kita harus membuat pagar gaib untuk seluruh desa, ujar Robert. Besok ya, Bet, malam ini, karena kalau menunggu besok, aku takut kita tidak sempat, kata Robert. Ya sudah, ayo kalau begitu, ujar Rowan. Tapi Bet, aku takut pagar gaib yang kita buat itu tidak akan bisa bertahan lama, ucap Rowan lagi. Setidaknya, kalau desa ini sudah dipagar gaib, orang-orang di dalamnya akan aman untuk sementara. Dan itu bisa memberikan kita waktu untuk melacak orang itu. Karena kalau kita biarkan, aku yakin orang tersebut pasti akan mengirimi santet tak bertujuan lagi pada orang-orang desa, ujar Robert. Rowan mengangguk. Malam itu juga, Robert, Rowan, dan Sidang berpencar guna mencari benda-benda yang dibutuhkan untuk membuat pagar gaib. Dan ketika benda-benda itu sudah terkumpul, Robert pun langsung meritualkannya. Robert duduk bersila, di hadapannya terhampar berbagai macam benda yang akan digunakan sebagai media pagar gaib yang bisa dipasang di seluruh penjuru desa.
Dengan gerakan pelan namun pasti, Robert mulai menaburkan kemenyan pada bara api yang menyala. Asap kemenyan mulai mengepul. Rapalan mantra mulai terdengar dari mulut Robert. Mantra dalam bahasa Dayak siang murung itu membuat siapapun yang mendengarnya langsung merinding. Itulah yang Sidang rasakan. Setelah benda-benda itu selesai diritualkan, tugas Rowan dan Sidanglah untuk memasangnya di setiap penjuru desa. Menjelang subuh, barulah mereka bertiga selesai memasang pagar gaib di seluruh desa. Rowan terduduk, tarikan nafasnya terdengar berat. Sidang panggil Robert. Ya, Bet, kau adalah mata-mata bagiku, dan sekarang tugasmu adalah untuk mencari tahu siapa orang asing yang pernah masuk ke dalam desa ini. Kau harus cari tahu juga orang itu berasal dari mana. Dengan kata lain, kau harus mencari tahu selengkapnya tentang tamu-tamu yang pernah singgah di desa ini yang tidak pernah aku ketahui, ujar Robert. Sidang tersenyum malu-malu. Kau pun tahu cita-citaku dulu, aku ingin menjadi polisi, Bet. Tapi karena sakit yang kuderita hingga menyebabkan aku harus ditindik, itulah alasanku mengubur cita-citaku. Semuanya musnah gara-gara tindik sialan ini. Tapi meskipun mimpiku sudah musnah, jiwa polisi dalam diriku ini sangat bisa diandalkan, Bet, ujar Sidang seraya menunjuk anting di telinganya. Ya, aku tahu, Sidang. Kau tenang aja, Bet. Nanti akan aku usahakan untuk mengorek informasi sebanyak mungkin demi penyelidikan ini, ujar Sidang dengan gaya so serius. Dadanya sedikit dibusungkan seperti detektif kampung. Rowan tertawa kecil menggeleng pelan. Hati-hati, nanti kau dikira wartawan gosip, bisa-bisa malah ditonjok orang desa. Sidang cengar-cengir. Asal bukan ditonjok sama makhluk gaib, aku siap. Kalau sesama manusia kan masih bisa kupukul balik. Robert yang sedari tadi duduk diam akhirnya ikut tersenyum tipis. Jangan terlalu meremehkan, Dang. Orang itu bukan hanya bermain di dunia gaib, dia tahu cara membalikan manusia melawan manusia, ujar Robert. Mendengar itu, wajah Sidang dan Rowan kembali serius. Justru itu, kita harus waspada terhadap siapapun sekarang, lanjut Robert. Rowan dan Sidang mengangguk. Fajar perlahan-lahan mulai menyingsing. Robert dan Rowan berpamitan pada Sidang untuk pulang, sementara Sidang dengan langkah penuh percaya diri memulai tugasnya di pagi itu. Sesampainya di rumah, Robert langsung mandi, sementara Rowan menyapu rumah dan merebus air untuk membuat kopi. Bet, mau kopi, Bet? Boleh, ujar Robert. Mau atau mix? Kopi jahe tumbuk punyaku saja yang ada di toples. Baik kalau begitu, Bet, kata Rowan. Robert berjalan masuk menuju kamarnya. Ia hanya ingin berbaring sebentar sebelum memulai hari. Sementara itu, di dapur, Rowan sedang mengaduk kopi jahe tumbuk. Perlahan, uapnya menari-nari di udara. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tak kalah gelisah. Sejak mereka memasang pagar gaib malam tadi, udara di desa terasa berbeda. Lebih sunyi, seolah seluruh kampung menahan nafas menunggu sesuatu terjadi. Rowan menatap uap kopi yang membumbung. Matanya sempat terpaku pada uap yang berputar seolah membentuk pola aneh di udara. Tapi itu hanya sekejap. Dia menggeleng, menepis pikirannya sendiri. Kurang tidur, gumamnya. Di dalam kamar, Robert merebahkan tubuhnya. Matanya terpejam, tapi pikirannya jauh dari kata tenang. Dan seolah menjawab kegelisahannya, hawa di kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Sangat dingin. Robert membuka mata. Uap tipis merambat dari sudut ruangan. Asap itu perlahan membentuk sosok, tidak padat, tidak pula berbayang, seperti tubuh manusia yang terdiri dari kabut pekat tanpa wajah. Tapi dua cahaya merah samar menyala di tempat matanya seharusnya berada. Kau memanggilku, atau hanya hatimu yang terlalu gelisah hingga membangunkanku? Bisik makhluk itu, suaranya seperti angin melintasi jurang. Robert terduduk, tidak terkejut. Ia sudah terlalu sering melihat wujud ini. Aku ingin tahu, apakah benar dia masih hidup? Tanya Robert lirih. Asap itu mendekat tanpa langkah. Yang kau sebut dengan dia itu sudah mati, tapi tidak dengan ilmunya. Dan kini orang yang menguasai ilmu itu mulai bergerak mencari musuh terakhir tuannya. Keluarga Antang Songa, bisik Robert. Bukan darahnya, tapi muridnya. Robert mengatupkan rahangnya.
Kau akan melindungiku, bukan? Asap itu menyebar lalu mengumpul kembali di sisi ranjang. Sosok itu nyaris menyentuh wajah Robert. Selama jiwamu masih milikku, tak ada yang bisa menyentuhmu kecuali takdir yang kau takuti sendiri. Robert memejamkan mata sejenak. Aku tidak takut. Bagus. Karena ketakutanmu akan menjadi milikku juga. Asap itu perlahan menghilang, menyerap ke celah-celah lantai dan dinding, meninggalkan hawa dingin yang menggigit dan bisikan samar seperti nyanyian orang mati. Akhirnya, Robert bisa menghela nafas lega. Bet, kopinya sudah jadi, Bet. Ujar Rowan memanggil Robert. Ya, sebentar, aku keluar. Setelah berkata demikian, Robert lalu keluar dan duduk bersama Rowan di teras rumah mereka. Keduanya menikmati kopi sambil menikmati suasana pagi yang tampak berkabut di hari itu. Bet, aku rindu masakan ibunya Ranti, Bet. Rindu daun ubi santan yang paling enak itu, kata Rowan sambil menyeruput kopinya yang masih beruap. Tapi sayang, kita belum bisa ke sana untuk sementara waktu. Setidaknya sampai kita berhasil membunuh orang itu, An. Rowan mengangguk. Ya, aku berkata begitu bukan karena ingin ke sana, Bet. Aku juga belum siap melihat kemarahan Ranti dan ayahnya soal aku berhenti bekerja itu. Ya, kau jelaskan saja semuanya pada mereka. Aku yakin mereka pasti akan percaya. Bet, setelah semuanya selesai, bagaimana kalau kita menghabiskan beberapa pekan untuk berlibur, Bet? Boleh. Kemana? Ya, keluar pulau. Misalnya kita ke Jawa, Sumatera, Sulawesi atau Bali. Robert tersenyum tipis. Entah lawan, kalau harus menyeberang pulau, kurasa aku tidak bisa. Kenapa, Bet? Beberapa benda yang kupunya tidak boleh dibawa untuk menyeberang laut. Ya, kalau begitu ditinggal di rumah saja, Bet. Memangnya kau mau buat apa bawa-bawa benda itu saat liburan? Robert menghela nafas panjang. Ya, kita pikirkan lagi nanti. Saat itu, sekitar pukul 4 sore, Sidang baru menampakkan batang hidungnya. Bet, ada sekitar 20 orang yang datang ke desa ini. Dan setelah aku selidiki satu persatu, 17 orang itu bersih. Mereka itu keluarga jauh dari warga desa kita. Nah, tapi yang 3 orang sisanya itu cukup mencurigakan, Bet. 2 orang terlihat di belakang sekolah, seperti sedang melakukan transaksi jual beli barang. Tapi setelah transaksi itu selesai, kedua orang itu langsung pergi dan 1 orang sisanya terlihat di beberapa titik di desa kita ini. Kata Mang Irin, orang itu pernah juga bermalam di teras rumah kosong di ujung desa. Ujar Sidang. Robert terdiam. Raut wajahnya tampak berubah. Sekarang, di mana orang itu? Tanya Robert. Sudah tidak ada di desa kita, Bet. Kalau tidak salah sih katanya orang itu pergi 2 hari yang lalu. Robert menghela nafas panjang. Dia sangat yakin jika orang itulah yang sedang dicarinya. Apa kau tahu dari mana orang itu berasal? Tanya Robert seraya menatap Sidang. Tidak. Aku tidak menemukan informasi dari mana orang tersebut berasal. Kata warga yang pernah menyapanya, orang itu tidak mau jawab saat ditanya dari mana ia berasal. Wah, kurasa memang benar itu orang itu, Bet. Ujar Rowan. Robert mengangguk setuju. Apa kau bisa mencari tahu lebih jauh lagi tentang orang-orang itu, Dang? Tanya Robert. Ya, akan usahakan ya, Bet. Tapi aku tidak berjanji untuk hasilnya. Jawab Sidang. Robert mengangguk. Setidaknya ada sedikit harapan, walaupun hasilnya masih belum pasti, pikir Robert. Malam itu, Robert duduk bersila di ruang ritualnya, dikelilingi aroma kemenyan yang menyengat. Sementara itu, di dalam kamarnya, Rowan hanya terbaring diam menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan dari arah pintu luar tiba-tiba terdengar. Mungkin setelah beberapa kali ketukan barulah Rowan menyadari jika ada orang yang datang. Ia bergegas bangun dan berjalan keluar kamar. Ketika pintu terbuka, terlihat 3 orang berdiri di sana. Silakan masuk, ujar Rowan mempersilakan. Robert ada di rumah? Tanya salah satu orang itu. Ada, jawab Rowan singkat. Dia ada di rumah. Ayo kita masuk. Ajak orang itu pada 2 temannya yang terlihat seperti sepasang suami istri. Setelah mempersilakan orang-orang itu untuk duduk, Rowan segera berjalan menuju ke ruangan ritual. Bet, ada tamu, Bet, ujar Rowan. Tidak ada jawaban dari dalam, dan ketika Rowan mencoba untuk membuka pintunya, tidak bisa. Sepertinya pintu tersebut sudah dikunci Robert dari dalam. Sementara itu di dalam, terlihat Robert masih duduk bersila dengan mata tertutup.
dia menunggu orang-orang itu melakukan penyerangan sehingga Robert bisa segera melancarkan serangan balasan. Rowan menghela nafas panjang lalu kemudian kembali kepada tamu-tamu yang terlihat sedang mengobrol. "Robert, kakakku sedang tidak bisa diganggu. Kalau memang ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, katakan saja padaku." "Ah, apa kamu juga sama seperti Robert?" tanya salah satu orang itu. Dia juga orang yang tadi menanyakan Robert di rumah atau tidak. Rowan tersenyum kecut. "Kau ingin mencobanya?" tanya Rowan. Maaf, aku tidak bermaksud untuk menyinggungmu." "Tidak apa-apa." Dua tamu lainnya yang merupakan laki-laki dan perempuan itu saling berpandangan satu sama lain hingga akhirnya si laki-laki mulai berbicara. "Jadi kami ini menikah kurang lebih sudah beberapa bulan ini. Kebetulan kami saling kenal ketika istriku masih bekerja sebagai karyawan di warung remang-remang. Awalnya aku pikir dia janda, tapi setelah 1 bulan kenal dan aku ingin mengajaknya untuk keluar dari dunia seperti itu, barulah dia jujur padaku kalau ternyata dia sudah punya suami. Di situ aku sangat kecewa dan komunikasi kami sempat terputus sekitar 1 minggu lebih. Lalu kemudian istriku ini memintaku untuk menemuinya. Setelah menerima pesan darinya, aku berpikir tidak ada salahnya kalau aku menemuinya untuk berpamitan dan memutus hubungan kami baik-baik. Lalu hari itu aku menemuinya. Aku ingat betul, waktu itu dia memakai penutup kepala berwarna hitam. Penutup kepala yang dipakai itu benar-benar menutupi hampir semua bagian kepalanya, termasuk wajah, dan hanya menyisakan sedikit celah di bagian mata untuk melihat. Dia juga mengenakan baju dan celana panjang. Saat kami bertemu, dia hanya diam saja. Kepalanya terus tertunduk. Karena kurang lebih 15 menit diam-diaman seperti itu, akhirnya aku memulai percakapan. Aku meminta maaf dan juga menanyakan kabarnya. Di situ bukan menjawab, dia malah langsung menangis. Dan tiba-tiba dia membuka penutup kepalanya itu. Disitulah aku kaget ketika melihat memar biru di kedua pipinya seperti bekas ditonjok dan sebelah matanya juga bengkak. Ceritanya terhenti kala orang itu menatap istrinya yang tertunduk. Dia mengatakan padaku bahwa dia sebenarnya juga tidak ingin menjadi pelayan di warung remang-remang itu, tapi karena desakan ekonomi, terlebih lagi mantan suaminya pengangguran dan banyak hutang karena judi. Jadi mau tak mau dia terpaksa harus bekerja di tempat itu. Dan yang lebih tidak habis pikirku adalah mantan suaminya itulah yang memaksanya untuk bekerja di warung remang-remang tersebut. Bahkan dengan teganya dia menyuruh istrinya untuk menjual diri jika ada lelaki hidung belang yang tertarik ingin membeli tubuhnya. Lanjut laki-laki itu dengan nada suara ditekan pertanda sedang menahan amarah. Rowan menelan ludahnya, matanya menatap perempuan itu dengan perasaan iba. "Dan kau tahu, uang yang istriku dapatkan saat bekerja di warung tersebut semuanya diambil oleh mantan suaminya itu. Dan ketika istriku menolak memberikannya uang, mantannya itu malah marah dan memukulinya sampai babak belur. Sebagai laki-laki, aku sangat marah, sangat-sangat marah dengan kelakuan mantan suaminya itu. Aku juga yang menyuruh dan membantu membiayai perceraian mereka di pengadilan. Karena selama ini jika istriku ingin meminta cerai hanya dengan kata-kata, pasti dia akan babak belur dipukuli. Mantan suaminya sama sekali tidak mau menceraikan. Tapi akhirnya istriku ini berhasil lepas dari mantannya. Masalah itu pun kuanggap beres. Tapi ternyata masalah istriku dan mantan suaminya tidaklah sesederhana itu. Karena mantan suami dari istriku ini mulai meneror istriku dengan cara-cara halus." Cerita itu terhenti ketika terdengar suara seseorang memanggil-manggil Robert dari luar rumah. Rowan beranjak dari duduknya untuk membuka pintu. "Aku melihat orang ituan," ujar Sidang. Mata Rowan langsung melotot, ditatapnya Sidang dengan tajam. "Kau serius?" "Ya, dia ada di pintu masuk desa, memperhatikan pagar gaib yang kita pasang itu." Rowan langsung berlari diikuti oleh Sidang yang juga ikut berlari mengejar Rowan. Namun sesampainya di pintu masuk desa, Rowan sudah tidak mendapati siapapun di sana. "Periksa yang kita pasang itu," ujar Rowan pada Sidang tanpa bertanya. Sidang lantas menurut sementara Rowan mencari-cari orang yang Sidang sebutkan tadi. Wajah Sidang langsung berubah ketika ia mendapati benda media pagar gaib yang mereka pasang di area itu sudah menghilang. Setelah mencari-cari, akhirnya Rowan melihat seseorang. Orang itu sedang duduk di bangunan bekas warung yang sudah tidak digunakan lagi. Rowan mengatur nafasnya sebelum berjalan mendekat pada orang tersebut. Tapi aneh, Rowan tidak bisa melihat hal-hal aneh ataupun aura yang tak lazim pada orang itu. Semuanya tampak normal.
Maka dari itu, Rowan tak berani langsung mengambil tindakan untuk mengajarnya. Dia hanya mendekat sambil berjalan santai, lalu ikut duduk di dekat orang tersebut. "Mau kemana, Pak?" tanya Rowan. "Pulang." Pulang kemana? "Bapak berasal dari mana?" tanya Rowan. Bukannya menjawab, orang itu justru tertawa. Tawanya terdengar aneh. Tidak lama kemudian terlihat sebuah motor singgah di depan, lalu kemudian orang itu langsung beranjak. Rowan ikut bangun dari duduknya. "Bapak ikut saya sebentar," ujar Rowan. "Wan, itu dia orangnya. Aku yakin dia kemari untuk merusak pagar gaib yang itu pasang," teriak Sidang. Mendengar perkataan Sidang, Rowan lantas menahan tangan orang itu. "Kamu harus ikut saya," ujar Rowan. Namun bukan menurut, orang itu justru melayangkan serangan mendadak. Refleks Rowan yang memang terlatih dalam hal bela diri segera menangkisnya tanpa memberi kesempatan. Dia membalas dengan satu pukulan telak ke wajah orang itu. Darah langsung mengucur dari hidung lawannya. Orang itu terhuyung tapi tak tumbang. Dengan geraman marah, ia menyekat darah dari hidungnya. Dan tanpa mengatakan apa-apa, Rowan langsung menarik orang itu untuk dibawa ke rumah. Orang itu berusaha meronta, tapi Rowan mempererat genggamannya. "Berhenti melawan. Kalau kau masih ingin bisa berjalan," ujar Rowan penuh kemarahan. Dia menyeret orang itu dan dengan sigap Sidang juga ikut membantu. Setelah melewati jalan setapak itu, mereka tiba di beranda rumah kayu tempat Rowan dan Robert tinggal. Dengan satu dorongan cepat, Rowan membuka pintu dan mendorong orang itu masuk. Lelaki itu terhuyung, nyaris terjatuh, nafasnya memburu, matanya menatap Rowan dengan campuran marah dan takut. Rowan menutup pintu di belakangnya, lalu berdiri tegak di ambang cahaya temaram dari lampu minyak. "Sekarang bicara," katanya pelan tapi tajam. "Siapa yang menyuruhmu?" lanjut Rowan. Pria itu diam, matanya menjepit, rahangnya mengeras. Tapi Rowan sudah tahu tatapan semacam itu tatapan dari seseorang yang menyimpan sesuatu. Dia maju selangkah, bayangan tubuhnya membesar di dalam dinding. Tamu-tamu yang masih duduk di ruangan itu cukup tegang dengan kejadian mendadak tersebut. Semuanya maaf ya, orang ini orang jahat, jadi kami harus agak sedikit keras untuk menanyainya," ucap Sidang pada ketiga tamu tersebut. Dan untungnya para tamu itu pun bisa memaklumi itu, walaupun mereka tidak mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya antara Rowan dan orang yang tadi didorong masuk ke dalam rumah. "Kalau kau pikir aku tidak akan memaksamu bicara," ujar Rowan, matanya menatap tajam pada orang itu, "maka kau belum kenal siapa aku," lanjut Rowan. Kini suaranya terdengar lebih rendah. Keheningan menggantung. Rowan melangkah pelan melewati para tamu. Dia masuk ke dalam kamarnya dan mengambil potongan silet yang sudah dipatah kecil-kecil. Orang itu terlihat gugup ketika melihat Rowan berjalan kembali ke arahnya dengan tangan seperti menggenggam sesuatu. "Jawab," bentak Rowan, diiringi dengan sayatan kecil pada pipi orang itu. Orang tersebut mengadu kesakitan. "Sekarang jawab pertanyaanku," ujar Rowan dengan bibir sedikit tersenyum seolah mengancam. Sementara itu di dalam ruangan Robert, wajah lelaki itu mulai berkeringat. Tubuhnya sedikit bergetar. Serangan gaib yang Robert perkirakan pun benar-benar terjadi. Untungnya ia berhasil mengembalikan kiriman santet itu sebelum menyerang warga desa. Dan saat ini Robert sedang berhadapan dengan dalang. Di balik semua kejadian yang menimpanya di hutan hingga penyakit yang menyerang warga desa, orang itu masih bisa dibilang muda. Usianya mungkin pertengahan 40 tahunan. "Aku tidak punya urusan ataupun masalah denganmu. Tapi kenapa kau menggangguku?" ujar Robert. "Kita memang tidak memiliki urusan. Tapi kau mempunyai kesalahan karena sudah membunuh guruku, Antang Songa. Kenapa baru sekarang kau bermasalahkan itu? Setelah jasad gurumu sudah menjadi tulang belulang di dalam kubur. Karena aku baru mengetahui petunjuk dalang di balik kematian mendadak guruku. Dan sekarang aku ingin menuntut balas atas nyawanya yang kau hilangkan." Robert tersenyum kecut. "Kau ingin menuntut balas? Apa kau tidak tahu yang sudah gurumu itu lakukan padaku dan juga pada keluargaku? Dasar sampah, berani-beraninya kau mengusikku hanya karena bajingan tua busuk itu," ujar Robert mulai emosi. "Kau sama sampahnya dengan gurumu itu. Alih-alih menyerangku,
Kalian malah menyerang orang-orang desa yang tidak bersalah. Lanjut Robert penuh emosi. Kabut tipis mulai menyelimuti tubuh Robert, membentuk siluet manusia setengah transparan yang melayang di belakangnya. Sosok yang menjadi pelindung Robert muncul perlahan samar-samar, seakan hanya menunggu aba-aba untuk mencabik nyawa lawannya. Ah, aku tidak peduli siapa kau sekarang, Robert. Aku hanya tahu satu hal, darah guruku harus dibayar dengan darahmu. Robert berdiri tenang, sosok di belakangnya tampak menyeringai. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih layak untuk tetap hidup malam ini, ujar Robert dengan sorot mata tajam. Orang itu mulai melakukan serangan, namun sosok yang melindungi Robert sangatlah kuat sehingga serangan itu hanya seperti hembusan angin lewat yang tak berarti sama sekali. Dan ketika Robert mulai melakukan serangan balasan, orang itu seketika langsung tumbang. Darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya, perutnya pun terlihat membesar seperti perempuan yang sedang hamil tua. Robert menghentikan serangannya, ia memberi kesempatan pada orang itu untuk pergi walaupun dia tak yakin jika orang tersebut akan selamat. Robert melangkah mendekati tubuh yang terbaring lemas di atas tanah itu. Robert lalu berjongkok. Kita memang sama-sama dukun, tapi aku sekarang sudah tidak sejahat kalian. Kalau aku masih seperti Robert yang dulu, kau tidak akan selamat dari seranganku tadi, ujar Robert. Orang itu tidak menjawab, hanya deru nafasnya yang terdengar berat dan matanya yang menatap Robert dengan penuh kilatan amarah dan juga dendam. Robert membuka mata. Dia menghela nafas dengan lega, namun tiba-tiba saja alis matanya tampak berkerut ketika mendengar Rowan membentak seseorang di luar. Robert beranjak dan langsung keluar ruangan. "Rowan, ada apa?" tanya Robert. Orang ini yang merusak pagar gaib yang kita pasang di pintu masuk desa, Bet." Rowan menanyai siapa yang menyuruhnya, tapi dia tidak mau menjawab, ujar Sidang mewakili Rowan. Robert langsung menahan tangan Rowan, menariknya untuk keluar rumah. "Kita harus tahu siapa yang menyuruhnya, Bet," ujar Rowan. "Sudah, aku sudah bertemu dia. Dia sudah kubuat sekarat. Entah selamat atau tidak," ujar Robert. Rowan tercengang. "Serius, Robert?" "Ya, pergerakan mereka sudah kuprediksi. Aku juga tahu mereka akan merusak pagar gaib yang kita pasang untuk membuka jalan masuk bagi santet yang akan mereka kirim." Rowan menghela nafas panjang. Ia merasa lega mendengar perkataan Robert. "Baguslah kalau begitu. Artinya kau berhasil melindungi kami dan juga warga desa." "Kau berhasil, Bet," ucap Rowan tersenyum. Robert mengangguk dengan bibir tersenyum. Robert lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Tak lupa, Robert juga melepaskan orang yang ditangkap oleh Rowan tadi. "Maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Kami sedang ada masalah, tapi sekarang masalahnya sudah selesai," ucap Robert pada ketiga tamu mereka. Ketiga tamunya itu mengangguk. Lalu setelahnya, Robert meminta agar mereka menceritakan ulang apa yang ingin para tamunya sampaikan. Teror halus itu awalnya berupa mimpi buruk yang menakutkan yang hadir setiap malam, sampai-sampai membuat istriku ketakutan untuk memejamkan mata. Karena mimpi buruk itu benar-benar selalu muncul setiap malam tanpa jeda. Tidak hanya itu, istriku juga mulai melihat hal-hal menakutkan. Beberapa kali dia melihat perempuan berbaju hijau sedang berdiri di dapur menghadap kompor. Pada awalnya istriku mengira wanita tersebut adalah maling, dan saat istriku ingin mendekati, tiba-tiba saja perempuan itu kepalanya terlepas dan menggelinding hingga menyentuh kaki istriku. Disitulah istriku tidak berteriak, tapi dia langsung pingsan dan kutemukan di keesokan paginya. Kejadian seperti itu tidak hanya sekali, tapi terjadi beberapa kali hingga istriku takut untuk ke dapur sendirian di malam hari. Dan kejadian yang baru-baru ini, istriku sering memimpikan mantan suaminya. Bahkan kadang dia juga seperti mencium bau tubuh mantannya itu. Dia tiba-tiba rindu dan terus membicarakan mantannya. Padahal aku tahu betul istriku ini sangat membenci mantan suaminya itu. Awalnya aku cukup skeptis dengan hal-hal seperti ini, tapi setelah banyaknya kejadian di luar akal sehat, aku menyerah. Aku mulai percaya dengan hal-hal gaib, ujar si lelaki tersebut bercerita. Kalau menurutmu, apakah masih ada harapan untuk istriku dan juga keluarga kecil kami ini bisa terlepas dari semua hal yang dikirimkan oleh mantan suami dari istriku?" ujarnya bertanya seraya menatap Robert penuh harap. Robert mengangguk. Ia menatap pasangan itu secara bergantian. "Tunggu sebentar," ujar Robert seraya beranjak dari duduknya. Robert kembali masuk ke dalam ruangan ritualnya. Ia mengambil sebotol minyak lalu kemudian keluar lagi. "Rowan,
"Tolong ambilkan air dalam gelas," ujar Robert menyuruh Rowan. Setelah Rowan masuk dan menyerahkan segelas air itu pada Robert, Robert pun lantas mencampurkan minyak yang tadi ia ambil ke dalam segelas air putih. Air itu disodorkan ke dekat pasangan tersebut. "Minumkan pada istrimu," ujar Robert. Tanpa ragu, si suami pun langsung mengambil gelas itu dan memaksa istrinya untuk minum. Setelah air itu habis setengah gelas, Robert beranjak mendekat. Ia meminta izin pada si lelaki untuk menyentuh kepala dan pundak istrinya. Tanpa ragu, lelaki itu langsung mengizinkan. Mulut Robert terlihat berkomat-kamit. Mantra mulai dirapalkan. Robert menaruh tangannya di atas kepala wanita tersebut, yang setelah beberapa saat tiba-tiba saja tangan Robert merasakan rasa panas yang tidak biasa keluar dari kepala si wanita. Rapalan mantranya terdengar semakin cepat dan mendadak tubuh si wanita bergetar. "Rowan, ambilkan wadah cat di dapur," ujar Robert, masih dengan tangan yang ditaruh di atas kepala si wanita. Tanpa banyak bertanya, Rowan lantas berlari kecil ke arah dapur dan kembali masuk lagi dengan membawa bekas wadah cat, lalu meletakkan wadah tersebut ke depan si wanita. Dan hanya beberapa detik setelahnya, wanita itu langsung memuntahkan cairan berwarna hitam mirip seperti kopi namun lebih kental. Robert menarik tangannya dari kepala si wanita dan langsung mengibaskan tangannya yang terasa panas. Kira-kira hampir 20 menitan wanita itu muntah tanpa henti hingga akhirnya ia berhenti muntah dengan tubuh yang sudah sangat lemah. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Teman-teman pasti masih ingat ya, bagaimana Antang Songa ini adalah musuh bebuyutannya Robert nih. Jadi Antang Songa saat itu menantang Robert, bahkan hampir saja kalau tidak ditolong oleh Lacabuto. Saat itu sudah selesai itu Robert, dan bagaimana di sini Robert dibawa untuk menemui Lacabuto, dan bersama Lacabuto mereka akhirnya bisa mengalahkan Antang Songa. Dan ternyata di sini Antang Songa hadir lagi, tapi bukan Antang Songanya ya, melainkan muridnya. Ilmunya diwarisi oleh muridnya, dan di sini seperti ada getaran, dia harus membalas sesuatu kepada Robert. Tapi Robert nggak menghabisinya ya. Takutnya kan nantinya suatu saat dia balik nyerang lagi tuh. Tapi ya itulah, Robert sudah berubah, nggak kayak dulu. Kalau dulu udah kelar tuh si muridnya Antasonga itu tuh. Dan curangnya lagi, dia mengirimkan santet untuk warga satu desa. Jadi kayak bikin Robert sibuk dulu mungkin ya. Tapi di sini Robert dengan pintarnya langsung memagari dengan pagar gaib satu kampung. Langsung dipasangi pagar gaib sama Robert dan juga Rowan dengan dibantu oleh Sidang. Sidang ternyata dulunya bercita-cita ingin menjadi polisi ya. Jadi senang banget dia pas disuruh Robert untuk menyelidiki kasus seperti ini. Waduh, luar biasa sekali. Sidang nih, lama-lama saya menarik lah sama Sidang ya. Jadi selalu ada di saat Robert membutuhkan. Tapi Robert nggak mau tuh Sidang ada terus di rumahnya. Padahal Sidang udah siap kalau dipekerjakan 24 jam sama Robert. Tapi Robert nggak mau. Overall kisahnya keren banget. By the way, udah kangen juga sih ya sama Meranti ya. Mudah-mudahan sih di episode selanjutnya ada Meranti ya Om Pras ya. Karena teman-teman juga pasti kangen nih bagaimana penyelesaian masalah Rowan dan Meranti. Oke, terima kasih Om Pras atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Robert selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, sekali lagi yuk, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja ya.
Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.